Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita begitu banyak macam nikmat, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita bisa bersilaturahmi ke pondok pesantren Tahfidz Darul Munir yang ada di Bekasi. Baik, kami dari kelompok 1 tugas observasi mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam akan melakukan observasi mengenai pesantren dan pesantren yang kami tuju yaitu pondok pesantren Tahfidz Darul Munir. Kelompok 1 terdiri dari 7 orang. Yang pertama saya sendiri, Ahmad Bayhaqi. Nah, yang kedua adalah rekan saya, Iqbal Alfika. Ada Aulia Andreasa. Selanjutnya ada Azim Ahlia, lalu selanjutnya Abdul Rauf, selanjutnya Andika Saputra. ada satu lagi dan teman kita yang menjadi kameramen yaitu Aryo Triwibowo. Baik, hari ini kita ditemani oleh Ustadz Andri Gunawan MPD GR selaku Asatidz Pondok Pesantren Tahfidz Darul Munir sekaligus Kepala Sekolah SMP Darul Munir. Ya, gimana Pak pengabar? Alhamdulillah baik, terima kasih atas kehadiran manggilnya apa nih Mas dari PTIG. Selamat datang di SMP Hufaz Darul Munir, Pondok Pesantren Darul Munir di Kota Bekasi. Terima kasih juga Bapak sudah mau menerima kami untuk observasi mengenai pesantren Darul Munir. Mungkin kami juga tahu pondok ini dari salah satu alumni pondok pesantren Darul Munir. Iya. Teman sendiri, Aryo Triwibowo. Iya betul. Beliau ini alumni SMP Darul Munir tahun angkatan kelima gitu. Iya baik Pak. Iya. Di sini kami mau ada sedikit beberapa pertanyaan. Iya. Pertama mengenai profil pesantren, visi misi, kurikulum yang digunakan, metode pembelajaran yang digunakan di pesantren, upaya menghadapi kendala-kendala apa saja yang dihadapi, terus bagaimana peningkatan profesionalisme guru, dan pasti juga nanti ada pasang surut murid atau santri, dan ada program-program unggulannya. Yang pertama tentang profil pesantren Profil pesantren. Profil pesantren itu sendiri berdiri tahun 2013. Jadi sebelum itu di tahun 2009 itu sudah berdiri tempat taman pendidikan anak-anak. Jadi semacam TPA atau TPG yang mana pada waktu itu santrinya warga sekitar gitu. Nah kemudian di tahun 2013 berdirilah pesantrennya dan sekaligus berdiri SMP Hufaz Darul Munir seperti itu. Jadi berdiri itu di tahun 2013. Nah kemudian di tahun 2017 itu akreditasi gitu. Kemudian izin operasional itu keluar di tahun 2014 itu. Jadi selang berdirinya 1 tahun setelah pendirian SMP baru izin operasional keluar seperti itu. Nah di awal-awal juga di tahun 2013 santrinya juga sangat sedikit, masih kalangan Bekasi atau Jabodetabek hanya 17 orang gitu. Nah kemudian seiring berjalannya waktu santri juga bertambah. Kemudian di tahun 2016 berdirilah yang SMA seperti itu ya. Jadi tahun 2017 akreditasi awal. Kemudian tahun 2021 di masa COVID pandemi itu juga perpanjangan akreditasi, dan akreditasi habis hanya dapat 1 tahun, akreditasi lagi di tahun 2023 gitu.
Ya, baik. Jadi seperti itu profil dari Pondok Pesantren Hufat Darul Munir yang berada di Kota Bekasi. Selanjutnya Pak, jadi Ya. mungkin kan di setiap lembaga atau Ya. pesantren itu kan pasti ada yang namanya visi dan misi ya. Betul. Nah, untuk pesantren Hufat Darul Munir sendiri, Ya. visi misinya itu seperti apa Pak? Visi yang ada di SMP Hufat Darul Munir adalah bermanhaj salaf, berakhlakul al-karimah, berprestasi dan terampil. Nah, misi kita adalah membimbing anak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dan mencintai kebenaran. Yang kedua, meningkatkan impact dan impact sains teknologi dan seni. Kemudian berprestasi, berinovatif dan kreatif di bidang akademik maupun non akademik. Kemudian yang keempat, melatih keterampilan menghafal Al-Quran bagi anak SMP hingga 15 juz dan hadis. Jadi untuk SMP itu targetnya adalah 15 juz. Iya, Itu wajib. wajib. Dan santrinya wajib bermukim gitu. Jadi setiap santri yang masuk sini wajib mukim di sini. Jadi tidak boleh pulang pergi. Ini seperti itu visi misi dari Pondok Pesantren Hufat Darul Munir. Baik Pak, boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak? Iya, boleh silakan. Pertanyaan selanjutnya, di setiap pesantren juga atau setiap lembaga itu pasti memiliki yang namanya kurikulum Pak. Iya, betul. Nah, pertanyaan dari kita tuh, kurikulum apa sih yang digunakan di pondok pesantren dan bisakah disebutkan contoh modul ajarannya gitu Pak? Oke. Nah, kurikulum yang kita pakai di sini, kita yang pertama kurikulum di kelas. Kurikulum di kelas itu berarti mengikut peraturan yang ada di pemerintah gitu. Nah, saat ini yang kita pakai adalah untuk kelas 7 itu adalah kurikulum merdeka, kemudian kelas 8 dan kelas 9 masih kurikulum 13, seperti itu. Nah, kemudian karena ini sekolah yang berbasis pesantren, ada kurikulum diniyah ya, diniyah yang berkaitan dengan pembelajaran agama ya. Jadi ada bahasa Arab, khot imla, kemudian ada akidah akhlak, ada tarikh gitu dan lain sebagainya. Kemudian ada kurikulum tahfiz. Nah, kurikulum tahfiz ini adalah kurikulum yang diselenggarakan oleh pesantrennya itu sendiri gitu. Jadi pembelajarannya terpisah sama Tiklas dan diniyah seperti itu. Terus selanjutnya Pak, tiap pesantren atau lembaga juga itu kan memiliki metode tersendiri mungkin dalam penyampaian pembelajaran kepada santri-santrinya atau dari pengurusnya atau santrinya juga. Jadi seperti apa metode pembelajaran yang dipakai atau digunakan oleh pesantren Darul Munir menyampaikan pembelajaran kepada santrinya Pak? Oke, jadi pembelajaran yang digunakan atau metode yang kita pakai adalah kita selalu berpusat pada siswa atau berpusat pada santri gitu ya. Jadi kita libatkan anak-anak atau santri lebih ke berdiskusi, mencari masalah, kemudian menyelesaikan masalah ya, atau problem discovery learning gitu ya. Jadi berpusat pada peserta didik atau berpusat pada santri. Terus ini kan namanya aja Darul Hufat, Iya, berarti kan betul. Hufat tuh menghafal Quran ya Pak? Iya. Ada nggak sih Pak metode tersendiri yang digunakan pesantren ini untuk anak-anak menghafal Quran gitu Pak? Nah, metode yang digunakan sebenarnya ini yang menjawab dari bidang ini ya, tahfiz ya. Cuman saya kurang begitu paham gitu. Jadi ini ada metode yang kita pakai gitu ya. Jadi sekilas saya kasih gambarannya. Jadi yang digunakan metodenya itu di sini itu ketika santri masuk sini berarti kelas 7 ya, katakanlah kelas 7. Di awal semester 1 itu santri yang sudah punya hafalan ataupun yang belum punya hafalan wajib tahsin dulu, kemudian kurang lebih di 1 semester ya. Kemudian nanti ketika tahsin ini sudah lulus, jadi pencapaian setiap anak itu kan berbeda-beda ya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang 3 bulan langsung menghafal, maka anak itu boleh menghafal gitu.
Nah, kalau yang sudah punya hafalan tinggal perbaikan aja, lanjut sama maharitul aja gitu. Ya, selanjutnya Pak, jadi kan mungkin di setiap lembaga apapun itu pasti kan ada yang namanya kendala-kendala yang dihadapi dari dalam lembaga untuk menghadapi santri-santri yang dalam petik, mohon maaf ya Pak, misalkan kayak yang nggak betah pesantren, atau misalkan dia pesantren karena dipaksa orang tua, atau memang di rumahnya nakal terus pesantren biar jadi anak yang baik gitu. Nah itu kendalanya ada atau tidak Pak? Kendala seperti itu pasti ada ya, saya rasa hampir semua pesantren atau lembaga pasti ada kendala seperti itu, terutama untuk santri-santri yang memang bermasalah pada kutip tidak betah, kemudian ada yang manis, kabur, itu pasti ada gitu ya. Jadi di setiap tahun itu pasti dalam satu angkatan itu pasti ada satu yang tidak betah gitu. Nah, misalkan ada anak satu tidak betah, kita tetap komunikasi ya, kita tetap komunikasi dengan orang tua, kemudian kita selalu komunikasi dengan orang tua tanpa sepengetahuan anak. Contoh misal gini, ada satu anak tidak betah gitu ya. Nah, misalkan anak mengadu tentang dibully, kemudian mengadu tentang ketidakbetahannya di sini, ya kita sebagai guru ataupun ustadz, kita dengerin aja tuh, kesannya dengerin, kemudian baru nanti kita sampaikan ke orang tuanya. Ya, yang penting apapun alasannya anak, jangan langsung percaya dulu ke anak itu. Ya, jadi biar kami yang menyelesaikan gitu. Nah, kemudian kalaupun memang urgensi, kita juga bisa mendatangkan orang tuanya. Yang penting anak itu masih dalam koridor pesantren, tidak boleh pulang gitu. Makanya di peraturan itu anak-anak yang masih baru ya, itu kurang lebih selama 3 bulan tidak boleh dijenguk, tidak boleh pulang gitu. Jadi tujuannya adalah supaya adaptasi itu benar-benar tetap untuk di sini. Soalnya misalkan kayak santri udah sampai nih 2 bulan di pesantren, tiba-tiba ada orang tua yang memang misalkan kangen kan, gitu kan, dia jenguk. Jadi itu masalah juga buat santri ya Pak. Betul. Ketika belum sampai waktunya 3 bulan tersebut, orang tua itu menjenguk, jadi kangen lagi, jadi malah nggak betah. Betul. Iya. Karena juga dulu di pesantren saya juga gitu Pak. Iya. Ada santri orang tua, jadi yang kangen tuh bukan anaknya, orang tuanya kangen, orang tuanya kangen, anak itu betah sebenarnya di pesantren. Tiba-tiba datang hari Minggu mau nganter makanan, dibilang ada pengurus bilang boleh dititipin aja, nanti pengurus saya ngasih, tapi mau ketemu, pas ketemu anaknya juga pulang gitu. Karena waktu untuk itu tuh belum cukup untuk dia adaptasi pesantren itu. Jadi memang di sini yang kita edukasi tidak hanya anaknya, yang kita kasih pengertian tuh tidak hanya anaknya saja, ya, tapi orang tuanya juga kita edukasi gitu kan. Ya, perlu kerjasama antara orang tua dan ustadz supaya anak ini betah, nyaman, kemudian tidak merasa dibuang. Ya, pasti namanya anak biasanya dekat dengan orang tua, tiba-tiba langsung dikat hubungan keluarga, dipisah, pasti anak ada semacam stres. Nah, oleh karena itu kita sebagai ustadz, kita rangkul anak itu supaya merasa nyaman, baru nanti kita edukasi ke orang tua ya. Jadi kurang lebih 3 bulan 6 bulan nggak boleh dijenguk, nggak boleh dijenguk. Untuk anak tuh betah, baru nanti dijenguk. Ya, selanjutnya Pak, mengenai Dewan Pengajar atau guru atau ustadz di sini, gimana sih dari lembaga caranya peningkatan profesionalisme guru? Oke, baik. Jadi gini, untuk yang guru-guru ini ya ataupun guru-guru tahfiz itu biasanya ada di training dulu gitu ya. Jadi di training dulu di setiap setahun sekali di tahun ajaran baru gitu ya. Jadi untuk menyamarkan visi dan misi dari tahfiz itu, jadi di training dulu. Kemudian kalau untuk guru yang guru Dignas itu biasanya
mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, baik online ataupun offline ya gitu. Jadi setiap guru itu wajib mengikuti pelatihan yang online ataupun yang offline gitu. Biasanya sih kalau orang online itu lebih banyak dari via Zoom gitu, lebih terjangkau gitu. Iya. Terus selanjutnya Pak, di setiap lembaga juga tuh pasti ada namanya pasang surut santri atau murid. Iya. Apakah di sini juga mengalami seperti itu atau tidak? Dan jika misalkan memang mengalami, itu bagaimana Pak? Iya. Jadi di Kota Bekasi ini kan memang pesantren itu banyak ya, dan hampir jaraknya pun juga berdekatan gitu ya, jaraknya berdekatan. Solusi yang pertama adalah kita meningkatkan prestasinya, terus baik prestasi akademik ataupun non akademik gitu. Itu yang harus kita tingkatkan untuk eksistensi pesantren ini tetap berjalan gitu. Kedua adalah kita lakukan itu tadi pelatihan ya terhadap guru gitu ya, pelatihan terhadap guru. Kita bisa pelatihan online ataupun offline ya. Kita bisa juga manggil narasumber dari dinas ataupun narasumber dari luar seperti itu. Baik, nggak terasa kita ngobrol lama Pak. Ya. Dan ini ada pertanyaan terakhir dari kami, Ya. yaitu apa saja sih program-program unggulan yang dipakai atau yang dikasih kepada santri dari pesantren Hufat Darul Mu'min? Program unggulan yang pertama adalah Tanfis ya. Tanfis itu kita untuk santri-santri itu yang diharapkan selesai 15 juz untuk SMP gitu ya. Tapi hampir rata-rata alhamdulillah ya untuk 75% tercapai gitu. Yang kedua, program unggulan yang kedua adalah kaitannya dengan olahraga non akademik, yaitu bela diri Kempo gitu. Nah, olahraga Kempo ini hampir setiap tahun itu kita membawa peserta ke tingkat Jabodetabek, kemudian sampai provinsi seperti itu. Yang selanjutnya adalah yang kaitannya dengan program akademik, alhamdulillah anak-anak santri 100% lulus UN. Baik, terima kasih Pak atas jawaban-jawaban dari pertanyaan kami. Mungkin sampai sini saja observasi yang kami lakukan. Selebihnya mungkin dari observasi ini banyak dari kalangan orang luar sana mau mondok ke pesantren ini, karena yang saya dapat kabar adalah Pak, di sini programnya luar biasa. Santri yang SMP itu lulus bisa menghafal 15 juz ya kan. Dan semoga kedepannya pesantren Hufat Darul Mu'min ini makin maju, pesantrennya makin bertambah, dan menciptakan alumni yang hafid Quran. Amin. Oke, terima kasih atas kedatangan mahasiswa dari PTIG. Terima kasih atas sudah sempat kesini ya, gitu dan sekali. Dan ini kunjungan yang kedua. Sebelumnya sudah ada kunjungan dari mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun ya. Besok hari Kamis juga ada yang kesini. Terima kasih sekali sudah berkunjung kesini. Semoga kedepannya cepat lulus ya, berpesan kuliah yang benar agar menjadi orang-orang yang berpikir cerdas, kritis, dan agamis gitu. Oke, terima kasih. Oke, cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.